setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Kau juru selamatku, Yesus Kau penyelamatku, Yesus hanya padamu, hanya padamu, hanya namamu Tuhan. Tidak ada di kolong muka bumi ini Tuhan satu nama yang bisa memberikan jalan kepada menuju kekekalan Allah untuk bertemu dengan Bapa. Hanya Yesus, hanya Yesus, jalan satu-satunya menuju keselamatan atas jiwaku, keselamatan atas rohku. Ya Ramasika Lalamase, ya Engkau Yesus, Engkau Yesus, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya pembela kami, satu-satunya yang memberikan kemenangan atas hidup kami. Ya Ramasika Lalamase, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Ya Ramashika Palama, hanya Yesus, hanya nama Yesus. Ya Ramasika Taramasika Ramashika ya Ramasika. Kaulah juru selamat kami. Ya Ramashika Palama, Halamasika Taramasika Ralamashika ya Ramasika Ramasika. Yesus, Yesus, Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan atas jiwa kami, ada keselamatan buat kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus ada masa depan, dalam nama Yesus ada jaminan kemenangan, hanya dalam nama Yesus ada jaminan jawaban doa. Ya Ramashika Taramaseka Lamashika Ramasika Ramaseka. Yesus Engkau, Juru selamatku, amin, dalam janjimu, amin. kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, amin, dalam janjimu, amin. kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan di hidupku. sungguh besar setiamu, Besar setiamu Tuhan di hidupku. amin. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan, hanya dalam nama Yesus
setiap lutut akan berseru, setiap lidah akan mengaku, ya Ramashikataralamas, hanya Yesus, ya Ramashikatarala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Yesus yang memberikan kemenangan buat kami, nama Yesus yang menyegarkan jiwa kami, nama Yesus yang menguatkan kami di tengah pergumulan kami, nama Yesus yang membuat kami untuk terus maju melakukan pekerjaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau rindu untuk menikmati Engkau lebih lagi ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau boleh menyatakan pribadi-Mu di tengah-tengah kami. Engkau boleh menyatakan lawatan mata setiap kami. Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, buat saudara-saudari kami, rekan-rekan kami yang ada di rumah. Kami percaya lawatan Allah pun bekerja atas hidup mereka. Lawatan Allah sampai ke rumah-rumah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kuduskan setiap peralatan yang kami gunakan Tuhan. Setiap alat musik, benda-benda mati ini Tuhan, Tuhan kuduskan semua. Agar boleh melalui benda-benda mati ini mengeluarkan satu suara pujian kepada Allah kami yang hidup. Terlebih lagi setiap kami makhluk yang hidup Tuhan. Kami rindu, kami yang bernapas boleh memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang beracara, Engkau yang menuntun setiap kami untuk kami beribadah. Kami percaya kami tidak tahu bagaimana caranya kami menyembah Allah. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan mengajarkan kami bagaimana kami berdoa, bagaimana kami menyembah, bagaimana memuji Allah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Yang cinta Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Mungkin ada yang baru datang saat saudara pejemaat. Kasih salam buat mereka. Tuhan Yesus baik atas hidupmu. Amin. Kita mau angkat pujian ini, Allah yang kekal. Kita mau berikan pujian dan hormat hanya bagi Bapa. Pujian, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu
kemuliaan dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa Ciptaan semesta sujud di hadapan surga bumi nyatakan, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. surga bumi nyatakan, Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap amin. bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud. menyembah Kau Tuhan kami tinggikan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud. Menyembah Kau Tuhan kami tinggikan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap amin. Kau Tuhan kami tinggikan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang kekal. Ya, saat nama Tuhan ditinggikan, segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan, maka satu kerinduan kita untuk boleh dekat sama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian itu kembali, ajarku berdiam dekat di hatimu. ajarku berdiam Amin. Dekat di hatimu amin. saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Amin. Amin. Inilah Hidupku dalam hidupmu, segenap hatiku patuh akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami berdiam dekat denganmu Tuhan. ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, Temukan cintamu. di sana kau menanti, Untuk bawaku lagi bersekutu dalam
kebaikan-Mu dan lepasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berjinak dekat di hati-Mu. Ajarku berjinak dekat di hati-Mu. Ajarku berjinak dekat di hati-Mu. Amin. Yes. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Saat kita belajar untuk duduk di kaki Tuhan, maka firman Tuhan akan dinyatakan buat kita. Saat kita duduk dekat kaki Tuhan, setiap masalah, setiap pergumulan pasti dapat dilewati bersama Tuhan. Saat kami duduk dekat Tuhan, kami bisa memanggil Dia Bapa. Kami bisa memanggil Dia Bapa kami yang ada di surga. Kami bisa memanggil Dia Aba ya Bapa. Karena kami adalah anak-anak tebusan-Mu, anak-anak perjanjian-Mu, anak-anak yang sudah dimateraikan oleh darah Kristus. Ya Ramasya. Bapa kami yang ada di surga, kami mau panggil Engkau saat ini. Kami mau panggil Engkau Bapa. Ya Ramasya. Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya. Kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kami mau panggil Engkau Bapa
sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga. Amin. Kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, Amin. jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, Amin. seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Allah yang mulia, Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya.
Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan benar untuk sebuah kesempatan kembali kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini Tuhan. Mari kalau sebentar kami boleh dengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah tengah-tengah kami Tuhan. Apa menjadi kerinduan hati-Mu, nyatalah atas kehidupan kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan, supaya kami menerima berkat daripada Allah Bapa. Terima kasih. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin ya. Saya percaya Allah kita luar biasa. Kita juga orang-orang yang luar biasa. Ya. Hari ini temanya mengerjakan visi dan menyelesaikan ya. Ya, sebelum masuk topik ini saya sharing sedikit ya. Acara ya Lebaran kemarin tanggal 10 dan 11 mahasiswa mengadakan acara ya youth camp gitu ya. Jadi dasar acara ini yang pertama memang penjangkauan, artinya kita punya kerinduan memang supaya memenangkan sebanyak mungkin anak muda gitu ya. Jadi kami buat acara yang sedikit anak muda ya, sekalipun saya masih muda. Ya, jadi memang kita setting acaranya memang benar-benar ya mendekati camping, walaupun tidak sepenuhnya camping. Karena kalau camping sepenuhnya harus bikin tenda ya, mandi nggak pakai Hitachi ya, pokoknya mandi di sungai. tapi anak-anak Papua, teman-teman kita di Papua mandi di sungai. Saya senang. Ya, jadi memang semi camping benar-benar. Tapi memang untuk makan kita tidak pakai ya kompor gas enggak ya, memang benar-benar bakar ya. Jadi bakar kayu, cari kayu bakar gitu ya. Pakai arang masih ya, pakai arang juga dan alat bakar gitu ya. Jadi ya kalau ayam menunya tidak berburu di warung ya, dan berburu di kandang kami. Ya, jadi saya bawa B1 ya, masih hidup, rekan-rekan Papua, teman-teman kita ada di Papua yang menyelesaikannya finish. Dan beli ayam juga gitu ya, jadi makan malam dengan ayam dan ikan hasil pancingan, baru pagi-pagi besoknya makan dengan B1 gitu ya. Tapi dasar daripada apa yang kami kerjakan, kami rindu menyelesaikan visi Allah gitu ya, menyelesaikan visi Allah pastinya gitu ya. Bagaimana Tuhan taruhkan dalam kerinduan ya, kita gereja ini punya visi ya, visinya menjadi pusat pelatihan ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pusat pelatihan kalau nggak ada orang yang dilatih? Makanya kita buat youth camp supaya memang ada orang yang dihasilkan dan siap dilatih dan siap diutus. Amin. Menyelesaikan visi Bapak gitu ya. Ya bersyukur sekitar 15 sampai 20 orang hadir ya untuk mahasiswanya, di luar saya, Herman dengan Anne gitu ya, pelayannya gitu ya, dan Kak Nur gitu ya. Di luar itu hampir sekitar 15 sampai 20 orang hadir gitu ya. Dan ya bersyukur ada orang-orang baru ya, orang-orang baru yang datang, dan bersyukur juga ya oleh anugerah Tuhan beberapa lahir baru ya, dilayani lahir baru ya. Nah, nanti tinggal follow up selanjutnya untuk dilatih supaya kita menyelesaikan visi Bapak. Amin. Ya, itu berkat saya. Nah, kita mau masuk topik gitu ya, mengerjakan dan visi dan menyelesaikannya ya. Saya percaya bahwa kita tidak menjadi orang-orang yang hanya tahu visi ya, tapi kita mau menjadi orang yang mengerjakannya. Nggak hanya sekedar tahu, tapi kita mau mengerjakannya dan menyelesaikannya sampai akhir. Amin. Ya, saya teringat dari kitab Yosua ya. Jadi sebetulnya ayat-ayat yang benar-benar meneguhkan saya itu bicara tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya.
Itu 3 kali Tuhan sampaikan. Ya, Tuhan sampaikan itu kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, ada 4 kali sebetulnya kata-kata itu ya di pasal 1 itu. Ya, pasal 1 itu. Tapi yang terakhir itu diingatkan oleh kalau saya tidak salah ya, ayat yang 18 bilang ini, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi ayat 18 ini disampaikan oleh bangsa Israel kepada Yosua. Ya, kalau di ayat yang sebelumnya ya, itu 3 kali Tuhan sampaikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ayat 18 ini bangsa Israel bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Gitu. Kenapa? Ya waktu saya ingat ayat ini, ya, maksudnya waktu saya ingat tentang Tuhan kuatkan dan teguhkan hatimu, karena menyelesaikan visi itu nggak mudah. Ya, ada banyak tantangan, bahkan Musa pun tidak sampai kepada menyelesaikan visi yang Tuhan taruhkan ya, ke tanah perjanjian. Gitu. Kenapa? Karena tidak mudah, ada banyak godaan. Ketika bangsa Israel, saya sebelum masuk ke pembahasan ya, ketika Tuhan panggil Musa, Tuhan sampaikan, aku akan bawa kamu keluar dari bangsa Israel ya, keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan gitu ya. Nah, bangsa Israel itu kan ditindas sebelumnya oleh bangsa Mesir ya, di Mesir itu. Nah, mereka akhirnya keluar dengan 10 tulah yang luar biasa Tuhan nyatakan ya. Di tengah perjalanan mereka teringat tentang makanan yang enak-enak ya. Sehingga apa? Mereka memberontak terhadap Musa. Gitu. Ya. Mereka memberontak, minta daging, dikirimlah burung puyuh dan lain sebagainya. Ya. Jadi kadang-kadang ada banyak godaan waktu kita berjalan menyelesaikan visi Allah ini. Makanya Tuhan ingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan godaan ini bukan hanya dari godaan pribadi ya, pengen ya kan kayak saya misalkan, saya secara pribadi ya. Kadang-kadang kita kan normal sebetulnya, hal normal ya. Kalau saya sudah berkeluarga, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan dan lain sebagainya. Tapi itu jadi godaan. Kadang-kadang kan ya rumah belum beres, pengen beli kendaraan. Belum beres beli ini, akhirnya cicilannya banyak, pusing sendiri. Kadang-kadang bisa seperti itu ya. Secara pribadi ya, saya secara pribadi gitu. Jadi teman-teman, itu godaan. Bangsa Israel juga godaan. Teringat di Mesir itu ada banyak mereka makan daging. Tapi di padang gurun mereka gak makan daging, mereka berkelah kesah kepada Allah. Gitu. Ya, seperti itu. Itu godaan pribadi. Gitu. Ya. Bukan hanya itu, ada sepanjang perjalanan juga nggak hanya sekedar itu ya, butuh air akhirnya ya. Harusnya dari batu gitu ya untuk dibilang keluar air, ini malah karena Musa marah gitu ya, diketuk batu karang baru keluar air. Memang keluar air gitu ya. Dan ada banyak lagi godaan lain ya, tantangan-tantangan lain. Nah, untuk menyelesaikan visi itu seperti itu. Makanya Allah di awal mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Oke, kita masuk ya, mengerjakan visi dan menyelesaikannya. Ya. Yang pertama itu bicara tentang menangkap visi Allah. Ya. Sebelum kita mengerjakan, kita harus menangkap dulu visi Allah. Amin. Yes ya. Yosua 1 ayat yang kedua. Ya. Boleh kita mau baca sama-sama. Yosua 1 ayat kedua. Sudah ketemu? Katakan amin. Yosua 1 ayat yang kedua, saya bacakan. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hamba-Ku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya. Jadi
dibilang di sini, kalau saya akan baca dari pasal 1 ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi Allah menaruhkan visi kepada Yosua. Visi ini visi yang sama yang diberikan kepada Musa, supaya mereka sampai kepada tanah yang akan Tuhan berikan, tanah perjanjian gitu. Tapi visi ini bukan hanya visi yang sama yang diberikan kepada Yosua dari Musa. Ternyata visi ini sudah Tuhan taruhkan sejak zaman Abraham ya. Jadi Tuhan sudah berfirman dari zaman Abraham dahulu, visi yang sama. Kita buka sama-sama di kitab Kejadian. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke 9 ya. Tapi nanti ada ini ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke 9, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat yang ke-6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan berikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Ya. Jadi visi yang tadi Yosua terima untuk boleh menyeberangi sungai Yordan dan menempati tanah yang Tuhan berikan itu sudah Tuhan taruhkan jauh-jauh hari kepada Abraham ya. Abram akhirnya jadi Abraham seperti itu. Ya, sama ya. Akan kuberikan katanya, pergilah dari sanak saudaramu kepada negeri yang akan kuberikan, kutunjukkan kepadamu. Waktu itu Tuhan berfirman, menaruhkan visi itu kepada Abraham. Gitu. Amin. Ya, jadi visi itu nggak tiba-tiba Yosua dapatkan, dia juga dapatkan dari dari Musa. Sebelum Musa juga Tuhan taruhkan dulu kepada Abraham. Amin. Selain Abraham, Ishak, Yakub juga sama gitu ya. Kita mau sama-sama buka di Kejadian 49. Kejadian 49. Ini Allah berbicara kepada Yakub mengingatkan kembali gitu ya. Dia ingat visi Allah kepada leluhurnya gitu ya. Makanya dia bilang seperti ini ayat sebelum meninggal ya. Kejadian 49 ayat 29 sampai 33. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan.
ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Ayat 33, setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi Yakub teringat akan apa yang nenek moyangnya ya, Abraham, Ishak, bahwa dia harus ke tanah Kanaan kembali. Gitu. Ini kan Yakub kondisinya ada di tanah Mesir ya. Dia minta dikuburkan sebelum dia meninggal. Kuburkan aku nanti di gua yang sudah dibeli oleh Abraham dari orang Het katanya. Jadi dia harus di situ. Dia ingat, itulah visinya gitu. Visi nenek moyangnya. Dan dia kerjakan. Begitu juga dengan Yusuf ya. Kejadian 50 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manase, lahir di pangkuan Yusuf. Ayat 24, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 25, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membuat tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Ya, sama ya. Abraham, Ishak, Yakub, keturunan Yakub, salah satunya Yusuf pun sama. Dia mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, kepada sanak saudaranya. Untuk apa? Kembali ke tanah yang Tuhan janjikan dan dikuburkan tulang-tulangnya di sana. Amin. Ya. Jadi visi Allah itu tidak berubah. Sudah berapa angkatan? Mungkin ini nanti dari pertama GKKD ini ada kepada almarhum Bang Ferry. Visi ini akan terus-terus kepada kita di bawah ini. Tidak berubah. Amin. Bagian kita mau gak menangkap visi itu? Mau gak menangkap seperti apa yang Yosua lakukan, menangkap visi? Mengerjakannya dan menyelesaikannya. Tapi kita tangkap dulu visinya. Amin. Yes ya. Nah ini yang keempat ya, visi Allah kepada Musa itu di Keluaran 3 ayat 1 sampai 8. Nanti bisa baca sama-sama ya. Kira-kira sama. Musa dapat penglihatan, ada api, terus Musa diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Kira-kira ceritanya seperti itu. Ya. Kuncinya adalah kita menangkap visi dan leluhur kita dari para pendahulu kita. Ya. Allah menaruhkan visi itu kepada setiap kita. Yes. Berikutnya berjalan dalam janji Allah. Ya. Jadi tadi saya di awal saya cerita, ketika kita mengerjakan visi Allah dan hendak menyelesaikannya itu enggak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan sebenarnya. Ya, macam-macam godaannya. Ya, ketika kita mahasiswa mungkin kita berapi-api. Ya, karena enggak punya ya kalau waktu mahasiswa kan masih single misalkan ya. Kan enggak banyak pikirin apa-apa. Tapi kadang-kadang nanti akan ada jebakan. Ya, pasangan hidup misalkan. Kadang-kadang waktu kita punya pasangan hidup yang tidak satu visi, ya, kita bisa berbelok dari visi Allah, keluar dari visi Allah. Pekerjaan, kan godaan. Orang udah beres kuliah kan pengennya kerja, normal, wajar saya bilang. Tapi kadang-kadang pekerjaan kita membuat kita menyita waktu kita, menyita pikiran kita, dan yang paling penting menyita fokus kita dari visinya Allah.
sehingga kita melenceng, bahaya. Itu godaan, saya bilang. Saya nggak bilang nanti teman-teman sudah lulus kuliah jadi hamba Tuhan semua. Tetap kita akan jadi hamba Tuhan memang, tapi nggak jadi full timer semua, enggak. Bekerja, tapi tetap fokus kita dalam visi Allah. Nah, perlu kita berjalan dalam janji-janji Allah. Supaya apa? Janji Allah ini meneguhkan kita. Yes. Setiap tempat ya, Yosua 1 ayat 3 sampai 5, kita kembali buka dan kita baca Yosua 1 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan. Yosua 1 ayat 3 sampai 5. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Setiap kita perlu memegang janji-janji Tuhan dalam menyelesaikan visi Allah untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Ya, tadi saya bilang waktu kita mengerjakan dan hendak menyelesaikan visi Allah, di tengah perjalanan ada banyak godaan. Godaan dan mungkin tantangan-tantangan. Kita perlu janji-janji Allah. Yosua pegang janji-janji Allah. Ya. Tuhan ingatkan kembali kepada Yosua janji Allah bahwa setiap tanah yang mereka injak akan jadi milik pusakanya. Setelah itu apa? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau, kata Tuhan kepada Yosua. Ada banyak janji-janji Allah di dalam Alkitab buat kita semua. Amin. Dan janji inilah meneguhkan kita untuk tetap berjalan dalam visi Allah. Yes. Ya, saya selalu belajar gitu ya. Seperti yang pernah saya sampaikan gitu ya. Waktu saya ngojek gitu ya. Waktu saya ngojek saya selalu mengingatkan Tuhan, berkat itu dari Tuhan, bukan dari si A, si B, si C gitu ya. Dan saya selalu bilang Tuhan berkat itu dari Tuhan. Jadi kalau lagi sepi ya, orderan, saya bilang perkatakan firman janjilah Tuhan berkat itu dari Tuhan. Berkat itu dari Tuhan gitu ya. Selalu mengingatkan Tuhan akan janjinya. Maka Tuhan berkati kita. Amin. Kenapa? Karena tanpa disadari ya, kalau saya secara pribadi gitu ya. Kita bagi yang pria ya, kepala keluarga kan harus menafkahi istilahnya gitu ya, menafkahi anak dan istri, punya tanggung jawab seperti itu. Dan buat saya ketika saya ya dengan hidup saya sebagai hari ini gitu ya, pekerjaan saya jadi tukang ojek misalkan gitu ya, itu menjadi tantangan ya. Dan saya harus bilang gitu, Tuhan, mengingatkan Tuhan, berkat itu dari Tuhan. Supaya apa? Tuhan berkati saya. Karena ketika saya tidak menafkahi, dalam benak saya jadi orang, bagaimana bisa mengerjakan visi Tuhan? Keluarga saya tidak diayomi gitu ya, tidak diberkati, nggak mungkin. Gitu. Saya masih tinggal dalam daging, maka perlu janji-janji Allah. Dan saya selalu pegang janji Allah, Tuhan berkati, berkat itu dari Tuhan. Gitu. Maka Tuhan berkati kita. Tujuannya apa? Meneguhkan janji Tuhan ini, meneguhkan, menguatkan kita untuk menyelesaikan visi Allah. Kadang nggak mudah, saya bilang. Ayat 6 nanti ya, lanjut gitu ya. Mendengar arahan Tuhan. Ya, selain memegang janji Allah, kita mendengar arahan Tuhan. Untuk menyelesaikan visi, kita perlu dengar-dengaran arahan Tuhan. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini 3 kali. Ya. Jadi sebelum Yosua mengerjakannya dan menyelesaikan visi ini, Tuhan ingatkan Yosua di awal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan itu diulangi 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali
katanya kalau sampai 3 kali itu penting. Jadi memang benar-benar ini penting sekali. Ya, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena ada banyak tantangan. Ya, entah tantangan dari omongan dari luar, tantangan dari sekitar, dan lain sebagainya. Maka perlu kuatkan dan teguhkan hati. Amin. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa. Ya, saya kasih tanda merah ya oleh Musanya. Ya, nanti saya sampaikan di akhir gitu. Jadi bertindak hati-hati. Ada arahan Tuhan kepada Yosua, selain teguhkan dan kuat hatimu, bertindak hati supaya apa? Enggak melenceng. Supaya kalau minggu lalu disampaikan ya 2 minggu sebelumnya gitu oleh Pak Roy tentang apa? Menjadi seorang yang tidak sembarangan meninju katanya. Ya ini, bertindak hati-hati supaya kita tidak salah arah, tidak sembarangan, asal-asalan. Kita perlu dengarkan arahan Tuhan. Jadi bertindak hati-hati. Berikutnya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung. Salah ya, beruntung ya, kurang teh. Beruntung kemanapun engkau pergi. Gitu, ya. Jadi tidak menyimpang ke kanan ke kiri supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Maksudnya tidak menyimpang apa? Dari firman Allah. Yang berikutnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Ya. Memperkatakan. Ya. Ini nggak cukup hanya kita baca, kita renungkan, tapi kita perlu perkatakan. Ya, firman Tuhan bilang kan perkatakan ya, bukan hanya dibaca dan direnungkan. Karena kalau kita memperkatakan, kita sedang membaca. Tanpa disadari kita sedang merenungkan juga karena kita memperkatakan itu. Jadi perlu diperkatakan firman ini. Ya. Sampai telinga kita dengar waktu kita baca firman Tuhan. Ya. Yang berikutnya, jangan kecut dan tawar hatimu. Karena gak mudah, diingatkan kembali. Jangan kecut dan tawar hatimu. Gitu. Karena banyak tantangannya. Nah, membaca, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, dengar dan taati arahan pemimpin, tetap semangat. Ya, jadi dengar arahan Tuhan itu pertama membaca, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita dengar arahan Tuhan. Yang kedua, dengar dan taati arahan pemimpin. Itu makanya diperintahkan kepadamu oleh Musa. Gitu kan, Musa ini pemimpin bangsa Israel ya, sebelum Yosua. Makanya saya tulis di situ, dengar dan taati arahan pemimpin. Gitu. Bagaimana kita dengar arahan Tuhan itu lewat pemimpin. Yang berikutnya, tetap semangat. Ya, sama di jangan kecut dan tawar hatimu ya, itu artinya tetap semangat. Karena apa? Karena semangat yang patah keringkan tulang katanya. Ya kalau kita nggak semangat, jangankan melakukan apa-apa ya. Yang ada pengennya rebahan, tidur gitu. Nggak ngerjain apa-apa, malas-malasan. Tapi waktu kita punya semangat, ada satu yang berbeda. Makanya dibilang, jangan kecut dan tawar hatimu. Gak bisa. Perjalanan itu gak mudah. Menyelesaikan visi itu gak mudah. Tapi kita tahu di akhirnya apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu luar biasa. Amin. Yes. Berikutnya. Sudah, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita tahu sama-sama Yosua sampai ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan. Ya, sekalipun tadi saya bilang tantangannya banyak. Bapak Ibu, gereja ini punya visi. Para pendahulu gereja ini punya visi. Atas GKD Palangkaraya,
atas kita-kita yang hari ini terhisap di GKKD Palangkaraya. Dan visi itu tidak berubah. Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Tuhan sampaikan visi itu kepada Abraham. Dan visi yang sama ditaruhkan kepada Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, akhirnya ditangkap oleh Yosua. Supaya mereka sampai tanah Kanaan. Gerejanya punya visi. Bandung Pusat punya visi. Ya. Almarhum Bang Ferry punya visi. Menjadi gereja yang senantiasa antusias untuk bangsa, jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan katanya. Diperkecil lagi di sini, menjadi pusat pelatihan. Ya, gerejanya punya visi menjadi pusat pelatihan. Kalaupun kita punya visi, visi itu gak jauh dari visinya Allah. Visi para pendahulu yang Tuhan taruhkan kepada pendahulu kita. Bicara tentang menjangkau jiwa-jiwa, melatih mereka di dalam pemuridan. Pagi hari ini saya sampaikan ini supaya kita ingat kembali. Kita punya visi dan kita tidak teralihkan visi itu. Tidak menyimpang ke kiri. Kalau kita buat acara tetap dalam fokusnya visi Allah. Amin. Mungkin nanti ada konser musik, tapi fokusnya menjangkau jiwa, di follow up untuk dimuridkan. Youth Camp kemarin buat saya itu seperti itu. Kita punya dapat kontaknya, kita tinggal follow up dan menyelesaikannya untuk murid mereka. Setelah muridkan apa? Melatih mereka, dimuridkan dan diutus kembali. Itu visinya. Gak tahu nanti kita buat apa lagi di mahasiswa ya misalkan, atau di apa. Tapi goalnya tetap mengerjakan visi Allah, menyelesaikannya sampai akhir. Amin. Ya. Tahun ini Bang Roy sampaikan supaya kita punya keturunan, bukan hanya keturunan, kita punya keturunan ilahi lagi. Gitu. Jadi orang-orang lama, kemarin saya sebelum acara Youth Camp itu saya bilang, acara Youth Camp ini selain jangkau orang baru, kita mau orang-orang lama tarik kembali. Supaya apa? Orang lama ini diteguhkan, mereka disiapkan juga. Supaya apa? Lewat orang-orang lama ini mereka menyelesaikan visi Allah. Mereka punya keturunan rohani. Amin. Ya, kalau di PD kemarin kan di pelajar ya, Danda katanya menyampaikan pengen punya anak PA. Gitu. Luar biasa. Artinya sedang mengerjakan dalam tracknya Allah. Yes, semangat. Ya, saya nggak bilang bahwa mengerjakan visi mudah, dan Tuhan juga nggak bilang gampang kok. Apalagi janji Tuhan setiap tanah yang diinjak menjadi milik pusakamu, gitu ya. Tidak ada seorang pun yang akan bertahan melawan engkau, katanya kepada Yosua. Tapi kenapa di awal Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu kepada Yosua? Karena ini nggak mudah. Kita butuh semangat, kita butuh janji-janji Allah, kita butuh arahan Tuhan dan arahan pemimpin. Yes, itu saja yang mau saya sampaikan. Kita bangkit berdiri. Mari datang pada Tuhan. Mari kita flashback kembali, mengingat kembali. ...2024 sudah berjalan hampir 4 bulan. Mari untuk kita boleh mengingat kembali apa yang Tuhan boleh taruhkan atas gerejanya, atas para pendahulu kita, tentang visi yang Tuhan taruhkan ini.
Kita mau sebagai gereja Tuhan boleh berjalan dalam visinya Allah Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. saya teringat kalau kita hari ini ada, apapun pekerjaan kita, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan di sebuah perusahaan, atau sebagai wira swasta, ingatlah visi Allah, ingatlah hatinya Tuhan buat jiwa-jiwa. Biarlah itu terus berkobar di dalam hati kita. Karena Dia mati bukan hanya untuk kita. Dia bilang Dia mati untuk semua orang, bagi dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sekitar kita banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka Kristen, tapi apakah mereka orang percaya? Belum tentu. Bagian kita boleh beritakan kabar baik, beritakan Injil, memuridkan mereka. Mari biarlah api pemberitaan Injil terus berkobar-kobar dalam hati kita. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, kami berdoa Tuhan, supaya benar Tuhan, Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Apakah kami hari ini sudah mulai melenceng Tuhan? Ampuni kami Tuhan. Tapi mari arahkan kembali hati kami Tuhan. Dimanapun kami, sebagai apapun kami, Engkau panggil hari ini Tuhan. Kami mau mengingat terus visi-Mu Tuhan, dan mengerjakan dan menyelesaikannya sampai akhir Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau dapati kami tetap setia sampai akhir Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Benar ya Bapa, kami percaya Tuhan telah menaruhkan visi itu buat pemimpin-pemimpin kami sebelum kami ada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk terisap di dalam visi pemimpin kami Tuhan. Kami percaya Allah akan terus mempertajam visi itu. Allah terus akan menyendengkan telinga kami untuk kami terus mendengar arahan dari Bapa di surga. Kemana kami harus melangkah, kemana kami harus mengerjakannya, kemana kami harus pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu bukan hanya kami tahu visi itu saja, tapi kami mau melakukannya dalam setiap kami bertemu dengan orang-orang yang Tuhan percayakan. Setiap tempat demi tempat di mana Tuhan tempatkan kami rindu boleh mengerjakan visi Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tambahkan lebih lagi kebenaran firman-Mu, singkapkan lebih lagi rahasia kebenaran-Mu. Bukan hanya boleh mereka nikmati belaka Tuhan, tapi boleh itu dinikmati setiap orang-orang yang mereka layani. Bahkan untuk setiap rancangan ke depan, pekerjaan, masa depan anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam penyertaan Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Allah yang menjadi Bapa atas hidupnya Tuhan, yang akan terus membawa dia untuk masuk ke dalam tanah perjanjiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati setiap pelayanan mereka di Kasongan Tuhan. Orang-orang yang mereka temui, orang-orang yang mereka layani Tuhan. Mari Tuhan melalui kehidupan mereka, boleh ada satu impartasi, misi yang boleh mereka bagikan buat orang-orang di sana. Mereka boleh menemukan orang-orang yang tepat. Mereka boleh bertemu dengan orang-orang damai Tuhan. Untuk mempersiapkan para pekerja-pekerja baru Tuhan. Untuk boleh menjangkau Kasongan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah pekerjaan mereka, setiap usaha mereka Tuhan. Tuhan yang membuatnya berlipat-lipat kali ganda. Tuhan yang memberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan yang terus mencurahkan berkat-berkat Allah atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penjagaan Allah juga sempurna atas hidup keluarga, atas hidup istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan kami katakan biarlah firman-Mu itu boleh termaterai, boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang subur Tuhan. Sehingga kami boleh menerimanya dan menghasilkan buah-buah yang tetap Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar ada kesempatan buat kami untuk memberikan korban syukur kami Tuhan. Bukan karena Tuhan kekurangan dana, bukan karena Tuhan kekurangan segala sesuatunya. Tapi kami mau belajar Tuhan, untuk boleh memberikan dari apa yang kami miliki. Berkati apa yang sisa Tuhan, apa yang ada pada kami Tuhan, untuk kami pakai buat penghidupan kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah hamba-Mu yang mengelola keuangan di rumah-Mu Tuhan. Pakai hidupnya untuk Tuhan terus kasih hikmat, untuk dia boleh mengelola keuangan di tempat ini dengan kebijaksanaan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi dengan damai sukacita, dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita memberikan persembahan kita mau angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya,
tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan. Kayaknya echo. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita dengar pengumuman, ada yang mau bagi kesaksian? Kalau nggak ada, kita mau dengarkan pengumuman. Jadi pada hari ini jam 3 sore akan ada komsel anak Pelamboyan. Jadi silakan buat rekan-rekan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung, silakan bergabung dengan guru-guru sekolah minggu. Hari ini jam 3 di Pelamboyan. Silakan. Kemudian pada hari Selasa itu ada komsel Jekan Raya jam 18 WIB. Jadi silakan di tempat siapa nanti akan dihubungi melalui WA group. Jadi jam 6 sore ada komsel keluarga Jekan Raya. Kemudian pada hari Kamis ada komsel profesi yang akan dilaksanakan mungkin online atau onsite. Nanti akan dihubungi, nanti akan diinformasikan di mana tempat dan tempat dan mengudaranya. Mengudara ya. Puji nama Tuhan. Kemudian pada hari Sabtu itu ada komsel pelajar pada jam 12.30 itu di teras Huma. Kemudian pada jam 5 sore ada komsel mahasiswa. Kemudian pada jam 7 malam itu ada komsel Kereng Sehati. Komsel Kereng Sehati itu bertempat di rumah keluarga Jepri. Jadi nanti jam 7 malam hari Sabtu. Kemudian pada hari Minggu kembali ada ibadah raya dan ibadah anak sekolah minggu. Demikian pengumuman. Ada tambahan, Pak? Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, terus mengingatkan kita juga untuk mendukung pelayanannya keluarga Bapak Adi, Anatoli Freezer Adi Wirawan di Kasongan. Ya, jadi tadi beliau sudah sampaikan tentang mengerjakan visi dan menyelesaikannya, mengerjakan visi. Itu juga menjadi doa dan pergumulan beliau, gitu ya, kita percaya. Jadi ada satu masa di mana kita studi, belajar gitu ya, bergaul, belajar, kemudian tamat ya, terus bekerja, berumah tangga. Nah, beliau dulu sudah melayani sebagai gembala di Jatinangor, berumah tangga, bekerja juga sudah cukup stabil, mapan gitu ya, dan akhirnya mengambil keputusan untuk mengikuti perintah Tuhan, dan semua yang di Jatinangor di Bandung itu ditinggalkan semua dan harus memulai yang baru lagi di Kalimantan ini ya, tetap harus cari kerja lagi gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, itu adalah satu panggilan, dan kita gereja Tuhan di tempat ini yang mensupport, mendukung, mengutus gitu ya, didoakan juga dari Bandung Pusat. Jadi supaya semua kita terus tahu bahwa ada yang dari jemaat lokal di tempat ini juga sedang kerjakan melalui keluarga Bapak Adi ini merintis pelayanan di Kasongan ya, sudah berjalan sekian tahun ya, beberapa tahun. Jadi ayo istilah sederhananya itu mendirikan GKKD baru di Kasongan. Sederhana. Berjalan tadi di jalan tadi ke sini sama istri, saya bilang unik ya, kita nggak bicara tentang visi gereja lokal yang lain, tetapi kalau misalnya sekedar supaya jemaat itu bisa terpenuhi kebutuhannya untuk beribadah, ya diselenggarakanlah ibadah seperti hari Minggu atau komsel mungkin ya. Tetapi ada satu yang juga kita kerjakan di tempat ini adalah menyiapkan orang, semua jemaat jadi pemurid-pemurid. Jadi kita itu sekolah Alkitab, ya juga ada PA, tapi kita juga sekolah calon pendeta
Ya enggak, walaupun nggak usah harus menjadi pendeta semua ya, tapi calon-calon gembala semua iya juga. Sehingga tadi saya duduk itu kan, waduh jumlah kita sedikit kan. Ya sekolah mana ada yang rame-rame gitu kan. Tapi targetnya semua jadi, saudaraku. Nah kalau tadi saya bilang untuk merintis gereja GKKD baru di Kasongan, itu kayak buka sekolah untuk menciptakan atau menyiapkan calon-calon gembala, calon-calon pemurid yang pasti di sana, saudara-saudariku. Supaya ya kita nggak bilang apakah gereja lokal yang lain mengerjakan atau tidak, itu bukan bahasan kita ya, karena mereka juga ditaruhkan satu visi khusus dari Tuhan. Tetapi kita di tempat ini kita rindu. Jadi kalau ada dari kita yang merintis tempat lain, bukan untuk memperbanyak GKKD, enggak ya, kita mau ada rekan-rekan sekerja yang juga bekerja dengan visi yang sama. Itu saudara-saudaraku, menyiapkan pekerja-pekerja. Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan di rumah ini, ya siapkanlah pekerja-pekerja untuk diutus. Karena ya, hati Tuhan ada pada jiwa-jiwa yang belum datang kepadanya hari-hari ini, saudaraku. Jadi mari yang itu hari-hari ini ya saudara-saudaraku, siapapun kita terus ingat akan perkara ini. GKKD Palangkaraya melalui keluarga Bapak Adi ini sedang merintis pelayanan di Kasongan. Kita sudah merintis satu di Laman Baru dan itu sudah jalan, jemaat persiapan, sudah ada Pak Pendetanya lagi di sana ya. Sedikit lebih mudah karena mungkin ya, mohon maaf kalau saya bilang atau saya salah, sedikit lebih mudah karena Pak Budi dia kayak pulang kampung gitu ya. Tetapi intinya ada orang-orang yang memang disiapkan di sana dan diarahkan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan beribadah jemaat, tetapi siapkan pekerja-pekerja. Mereka sekarang sedang berdoa untuk merintiskan Nanggabulik gitu ya. Itu model gerakannya GKKD, bukan hanya merintis gereja, tapi supaya ada pemurid-pemurid, pekabar-pekabar Injil, saudaraku. Jadi sampai hari ini kita di Laman Baru sudah jalan, ini misi Kasongan, gitu ya. Kita dukung terus, ya, amin. Kita dukung terus, puji Tuhan. Terkait hal itu juga, saudaraku, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jika di antara kita ada yang diingatkan Tuhan, digerakkan Tuhan untuk mendukung pelayanan Kasongan dalam bentuk apapun, juga secara khusus dalam bentuk dana, silahkan. Kalau misalnya saudaraku kami mau dukung pelayanan di Kasongan, silahkan tulis di amplop. Boleh hari ini, boleh besok, boleh kapan, boleh transfer, tapi harus jelas ya untuk pelayanan Kasongan. Itu akan kita sediakan pos khusus dikelola nanti oleh keluarga Bapak Adi. Atau misalnya saya mau memberi untuk mendukung keluarga hamba Tuhan untuk Bapak Adi, keluarga, silakan. Itu untuk ya mau sama Bang Jeffrey, mau sama saya, cuma kan ini topiknya kita sedang bicara tentang pelayanan Kasongan. Jadi kalau saya mau memberi untuk hamba Tuhan, untuk Adi, silakan. Mau sampaikan langsung ke beliau, silakan. Ya, mau dimasukin ke amplop persembahan, asal ditulis, silahkan. Karena kalau nggak ditulis digabung sama GKKD Palangkaraya gitu ya. Nah jadi itu bukan sesuatu hal yang berlebihan, saudaraku. Kalau Adi yang sampaikan nanti kan malu, aduh saya ini kok ya cari-cari itu tantangannya ya hamba Tuhan. Jadi tapi itu firman Tuhan ajarin untuk kita mendukung, saudaraku. Jadi kalau ada yang diingatkan Tuhan mendukung perkara itu, kalau kepada untuk keluarga hamba Tuhan tulis atau langsung ke yang bersangkutan. Kalau untuk pelayanan tulis untuk pelayanan di Kasongan, nanti mereka yang kelola ya. Jadi enggak sama ya, kalau saya biasa misalnya dikirim oleh Bu Febe entah kalau ke rekening gereja, Pak Roy ini tanya ini untuk siapa Bu? Untuk pribadi kah untuk gereja? Untuk gereja nggak bisa, jadi memang untuk gereja dikelola. Jadi itu ya Bapak Ibu Saudaraku, tambahan ya, mari kita dukung terus pelayanan. Jadi di Laman Baru puji Tuhan sudah ada, bahkan sudah ada pendeta muda di sana Pak Budi. Hari ini mereka terus setia mau merintis lagi ke Nanggabulik, dan kita di Palangkaraya ini sedang mengerjakan di Kasongan. Ya, mari kita dukung, doakan hal ini ya selalu ada di hati kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita juga tetap dukung doa untuk pemulihan Pak Robert, pemulihan dari tindakan medis. Kemudian juga kita dukung doa untuk Ibu Nisa gitu kan, yang sedang menantikan waktu
persalinan, itu kan ya ada ya di Zoom. Oh ya, puji nama Tuhan. Suami sedang mendampingi menjadi suami siaga ya. Tetap semangat Bapak Matt. Matt dan Evannya ada di sini. Yes, sudah bisa aja, sudah bisa mandiri anak-anak. Puji nama Tuhan. Dan kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Seundang hambanya. Bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Haleluya. Maha besar Engkau ya Allah Bapa kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk perkenan-Mu Tuhan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih untuk panggilan-Mu, untuk pilihan-Mu atas kami ya Allah Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sendiri dengan kuat kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan sudah menghisapkan kami menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan Allah ya Bapa. Dan itu juga bukan karena pilihan kami Tuhan, tetapi Roh Tuhanlah yang sudah membimbing kami Tuhan untuk kami datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh melayani di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa siang hari ini untuk keluarga Bapak Adi Tuhan, istri, anak-anak mereka ya Bapak di surga. Tuhan, Engkau yang punya rencana atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Kami berdoa mendukung pelayanan di Kasongan, juga pelayanan mereka Tuhan di Katingan ya Bapak di surga. Supaya sungguh ya Bapak, apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan itu mari nyatakan bagi hamba-hamba-Mu ini, juga kepada jemaat Tuhan di GKD Palangkaraya ini ya Bapak. Supaya sungguh kami bersahati ambil bagian ya Tuhan, bekerja, mengerjakannya dan menyelesaikannya ya Bapak di surga. Kami berdoa Tuhan, dukungan dari kami Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Bapak di surga, pengurapan yang baru terus mengalir ya Tuhan atas hidupnya ya Tuhan. Tuhan yang cukupkan segala yang diperlukan ya Bapak di surga. Tuhan yang membela hamba-Mu ini ya Bapak di surga, menyatakan hikmat marifat ya Tuhan yang dia perlukan di dalam pelayanan ya Tuhan. Dan sungguh kemuliaan ilahi itu mari nyatakan Tuhan melalui kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang menjadi pergumulan dalam doa, Tuhan Engkau sendiri yang menjawab Tuhan, menuntaskan semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Setiap benih-benih yang sudah ditaburkan dalam pelayanan di Katingan, di Kasongan, mari Tuhan yang memberikan pertumbuhan ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk gereja Tuhan dibangun, ada pekerja-pekerja Tuhan yang boleh bekerja bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang Kau utus, tetapkan di Kasongan, di Katingan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati yang setia sebagai pelayan-pelayan Kristus, itu yang Tuhan dapati Tuhan, biarlah Tuhan dapati dalam hati hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga setiap kami ya Bapa di surga, supaya Tuhan tolong kami untuk menjaga hati kami tetap murni ya Bapa, dan tidak dikamiri oleh dunia, supaya kami tidak mengejar apa yang dikejar oleh dunia, tapi sungguh Roh Tuhan yang pimpin kami Tuhan, supaya dalam waktu-waktu hidup kami yang begitu terbatas dan singkat ini, kami sungguh Tuhan memberikan Tuhan maksimal Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa, siang hari ini kami berdoa juga untuk saudara kami Pak Robert yang dalam masa pemulihan oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib. Anak-Mu ini sudah sembuh ya Tuhan. Pulihkan semua organ-organ bagian tubuh, pulih dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan yang kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Demikian kami juga berdoa mendukung Tuhan untuk Ibu Nisa ya Bapa yang menantikan masa persalinan. Kuat kuasa Tuhan, rencana kasih Tuhan itu yang sungguh nyata atas anak-Mu ini, membela Tuhan, menyiapkan yang terbaik Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh persalinan yang sempurna yang Tuhan sudah siapkan di surga itu yang terjadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-Mu ini siap roh, jiwa dan tubuh, demikian juga beserta suami Tuhan dan anak-anak mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk Kau sendiri yang menetapkan, memilih dan mengirim tenaga-tenaga medis Tuhan, perawat Tuhan, dokter Tuhan, bidan Tuhan yang akan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, cukupkan segala yang diperlukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Bapa siang hari ini mendukung Tuhan untuk Paskah Nasional yang akan dilaksanakan di Kota Palangkaraya ini ya Tuhan. Mari Tuhan supaya sungguh keagungan Tuhan, hadirat Allah yang begitu mulia itu dinyatakan juga melalui acara ini Tuhan. Setiap acara baik seminar Tuhan, ada bazar ya Bapa di surga, baik karnaval ya Bapa di surga, KKR, mari lawatan Tuhan terjadi, orang-orang boleh menyaksikan Tuhan hadirat Allah yang mulia itu ya Tuhan. Terlebih melalui acara ya, Paskah ini ya Bapa di surga, Tuhan yang bangkitkan gereja Tuhan secara khusus ada di Kalimantan Tengah ini ya Tuhan, supaya sungguh kami dimurnikan ya Tuhan. Kami hidup, kami bekerja, kami melayani, semuanya dalam kehendak-Mu bagimu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh panitia ya Bapa di surga, baik di pusat maupun di lokal Kalimantan Tengah, mari Tuhan yang tolong, Tuhan cukupkan segala yang diperlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia secara khusus, bagi Mahkamah Konstitusi yang dalam waktu-waktu ke depan ini akan membuat keputusan
tentang hasil pilpres ya Bapa. Tuhan, kami berdoa supaya sungguh dijagailah hati mereka ya Bapa di surga. Lindungi mereka dari segala intimidasi dalam berbagai bentuk apapun. Kami berdoa supaya sungguh keputusan sorgawi Tuhan, itu yang sungguh Tuhan jadikan Tuhan melalui hamba-hambamu yang Tuhan taruh bekerja hari-hari ini di Mahkamah Konstitusi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya sungguh keputusan Raja di atas segala raja itu yang terjadi Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia, juga melalui mahkamah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam minggu depan ini ya Tuhan, anak-anak kami akan kembali mulai dalam pelajaran-pelajaran mereka, satu gairah yang baru, satu semangat yang baru Tuhan yang berikan kepada setiap anak-anak kami, juga setiap pekerja-pekerja, pegawai-pegawai akan memulainya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Mari kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Bapa di sorga, kami dengar firman-Mu ya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau sudah sediakan semua berkat rohani itu bagi kami ya Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita, dengan iman kami percaya ya Bapa di surga, bahwa kami tidak berkekurangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terlebih saat Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini, kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan cukupkan segala yang kami perlukan, yang akan membela kami. Oleh karena itu dengan penuh iman, dengan sukacita, siang hari ini kami mau melangkah, meraih, menerima semua bagian berkat yang Bapa sudah tetapkan menjadi bagian kami. Kami terima semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami terima semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memenuhi lumbung-lumbung-Mu dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk setiap benih yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami tabur. Mari Tuhan pimpin kami supaya kami menabur benih itu, tidak menahan-nahankannya. Kami tabur di tempat yang Tuhan tetapkan, kami tabur pada waktu yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapa semuanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang sudah tolong kami, pimpin kami dalam ibadah ini. Biarlah semua pujian, musik, tarian kami, persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan menjadi bau-bauan yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Kami serahkan perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing. Pimpin sertai kami dalam perjalanan ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.